Kimi Antonelli berhasil membangun momentum yang sangat positif dengan mempertahankan statusnya sebagai pemimpin klasemen dengan total 100 poin dari 3 kemenangan beruntunnya sejak GP Shanghai sampai GP Miami. Dengan tren seperti ini, tidak heran jika Antonelli cukup dijagokan oleh publik sebagai pembalap yang paling berpotensi untuk raih gelar juara musim ini, terutama dengan Mercedes yang masih cukup dominan. Pertanyaan besar justru timbul kepada rekan setimnya sendiri, yaitu George Russell, yang sejatinya juga sama-sama diunggulkan dengan pengalamannya yang lebih banyak ketimbang Antonelli. Awal musim dia cukup menjanjikan dengan tampil sangat kuat di GP Australia dan sprint GP Tiongkok. Namun setelah itu, performa Russell menurun, dan sudah 2 balapan beruntun dia gagal naik podium, yang membuat Antonelli bisa melenggang mulus di pucuk klasemen. Padahal jika melihat perkembangan Russell yang begitu konsisten dan klinis dalam 2 tahun terakhir, maka dengan Mercedes yang kembali dominan, dia seharusnya punya kapabilitas untuk minimal stay di barisan top 2. Tapi yang terjadi adalah di GP Jepang dan Miami, Russell malah terlempar dari barisan 3 besar dengan perbedaan performa dibandingkan Antonelli yang cukup terlihat. Ada beberapa faktor yang jadi penyebab kenapa pembalap Inggris ini alami sejumlah kesulitan sampai penurunan performa. Pertama adalah kita tak bisa pungkiri kalau nasib Russell belakangan ini memang kurang mujur, alias sering ketiban apes. Sejak Shanghai sampai Miami, selalu ada masalah yang menimpa mobil Russell dan menghambat momentumnya di setiap akhir pekan. Dimulai dari masalah ketika sesi Q3 di kualifikasi di Shanghai, di mana mobilnya tiba-tiba mati dan cuma bisa lakukan sekali hot lap. Masalah itu berdampak ke performanya saat race, karena dia harus merawat mesin dan gearboxnya supaya tak terkena masalah serupa seperti kualifikasi. Baterainya juga sempat bermasalah ketika restart safety car yang membuatnya kehilangan posisi dari duo Ferrari. Kemudian di GP Jepang, perubahan kecil pada setup mobil sebelum kualifikasi malah membuat Russell alami oversteer parah. Timing safety car dan masalah baterai saat restart juga terulang kembali saat race, yang membuatnya terlempar dari 3 besar. Di GP Miami saat latihan bebas, Russell berulang kali keluhkan power unitnya yang bermasalah dan keluarkan suara aneh yang disinyalir membuat Mercedes harus sedikit bermain konservatif terhadap operasional mesin di mobilnya. Itu semua belum termasuk ke start buruk Mercedes yang belum bisa mereka atasi sejauh ini, meskipun Antonelli sepertinya alami problem lebih parah di aspek start. Tapi selain perkara nasib apes dengan berbagai masalah yang lebih sering menimpa, satu faktor krusial yang jadi penyebab penurunan performanya adalah driving style Russell yang tak cocok dengan W17. Regulasi 2026 membawa perubahan besar di aspek sasis dan aerodinamika dengan downforce yang lebih kecil ketimbang era ground effect. Hasilnya adalah karakteristik handling mobil jadi lebih mudah alami sliding, terutama di tikungan lambat ataupun ketika suhu aspalnya cukup tinggi. Dengan mudahnya mobil alami sliding, ini menuntut pembalap untuk lebih adaptif terhadap pendekatan mereka saat berbelok, terutama dalam mengatur grip ban belakang. Pembalap yang memiliki driving style oversteer dan agresif akan cepat beradaptasi dengan handling mobil 2026 yang terasa lebih liar, namun lebih mudah distabilkan karena aeroplatformnya lebih kokoh ketimbang ground effect. Tidak heran jika Antonelli bisa langsung gacor musim ini, karena handling mobil 2026 secara general sangat cocok dengan gaya balapnya yang lebih agresif saat masuk tikungan dan bisa toleransi ban belakang yang sliding dengan lebih baik. Sementara Russell harus sedikit beradaptasi karena gaya balapnya yang halus dan sangat presisi. Sejak dulu dia memang dikenal sebagai pembalap yang mengandalkan ayunan setir yang halus dan minim koreksi, atau singkatnya adalah versi modern dari Jenson Button. Russell lebih menyukai karakter mobil yang netral dengan keseimbangan yang ideal antara ban depan dengan ban belakang. Di era ground effect, gaya balap seperti ini cenderung menguntungkan Russell. Mobil ground effect memang punya downforce yang besar, namun karena sensitivitas aeronya cukup tinggi, pembalap tidak bisa terlalu nge-push atau overdrive mobilnya di sirkuit yang akan merusak keseimbangan di tikungan. Gaya balap Russell yang netral, halus, presisi, dan jarang lakukan koreksi bisa mencegah hal itu terjadi, yang tentunya dikombinasikan juga dengan arah pengembangan mobil Mercedes saat itu. Sementara di mobil 2026 dengan downforce lebih kecil dan mudah sliding, Russell agak kesulitan untuk menghandle karakter semacam ini, terutama di sirkuit-sirkuit low grip dan suhu panas seperti Miami pekan lalu. Kelemahan Russell benar-benar kena expose dengan kesenjangan performanya dengan Antonelli. Russell kesulitan kendalikan mobilnya di tikungan lambat, yang murni disebabkan karena ia kesulitan mengatur sliding serta traksi dari W17.
di exit tikungan pertama sampai ketiga, serta exit tikungan 8. Dua area itu sangat mengandalkan traksi ban belakang, dan terlihat Russell banyak kehilangan waktu di sana. Dua hal itu berujung pada bannya yang alami overheat, dan memperparah situasinya saat balapan atau long run. Sementara Antonelli, dengan driving style agresif, dia bisa menjaga keseimbangan mobilnya lebih baik di kondisi grip yang lebih rendah, dan bisa manfaatkan karakter sliding dengan cukup baik. Perkara gaya balap ini secara langsung juga berhubungan dengan perbedaan pendekatan settingan mobil dari keduanya. Preferensi Antonelli dinilai lebih cocok dengan karakter handling W17, dan sejak awal langsung sesuai dengan gaya balap agresifnya untuk membuat keseimbangan yang lebih stabil. Sementara Russell lebih sensitif dalam perkara settingan mobil, karena gaya balapnya yang netral, dia kesulitan untuk toleransi grip yang tidak seimbang. Seperti di GP Jepang ketika ia diberi perubahan setup kecil sebelum kualifikasi. Namun dampaknya cukup terasa, karena grip ban belakangnya malah jadi oversteer. Kemudian di GP Miami, Russell juga alami problem yang sama, sampai akhirnya dia meminta tim untuk diberikan setup diferensial dan brake bias milik Antonelli dalam 10 lap terakhir balapan. Hasilnya positif, karena Russell mengaku kalau 10 lap penutup, dia jadi lebih kompetitif, dan bisa menyalip Max Verstappen sampai Charles Leclerc di lap terakhir. Jadi penyebab kenapa setup Russell sering tidak cocok daripada Antonelli yang langsung klop, bukan karena adanya favoritisme atau pilih kasih di dalam tim, atau bahkan sabotase seperti yang dikatakan di sosial media. Bukan juga perkara Antonelli yang punya bekas tim Hamilton atau satunya dapat tim bekas Valtteri Bottas, tapi memang gaya balap Russell sendiri yang cenderung netral, membuatnya lebih sensitif terhadap perubahan keseimbangan mobil, terutama di grip ban belakang. Sedikit oversteer saja sudah cukup untuk membuat Russell kesulitan, dan dia butuh setup yang lebih presisi untuk mendukung gaya balapnya yang serupa. Sementara Kimi rentang setup window-nya lebih luas dan bervariasi karena kemampuan naturalnya dalam menghandle sliding serta grip yang rendah. Toh, walaupun Toto Wolff sendiri memang menganggap Antonelli sebagai anak emas dan perbedaan jalan karir yang bagaikan perintis dengan pewaris, namun ujungnya Russell dan Kimi adalah sesama produk dari Akademi Mercedes yang tidak mungkin dibuang begitu saja oleh Toto. Tetapi situasinya sekarang cukup jelas kalau Russell sedang berada dalam tekanan, dan dia harus segera bangkit sebelum Antonelli ngacir terlalu jauh. Andai Antonelli kembali menang di GP Kanada dan lanjutkan trennya di seri Eropa, mungkin saja Toto Wolff mulai berikan prioritas kepada pembalap muda Italia itu untuk diberikan jalan menuju gelar perdananya. Memang tidak ada favoritisme, tapi jika Russell tak bisa bangkit, mau tidak mau Mercedes harus memilih salah satu sebagai prioritas untuk mencegah keduanya saling sikut. Itu karena Toto Wolff pastinya tidak mau kejadian seperti Rosberg dengan Hamilton terulang kembali. Dengan perkembangan pesatnya dalam 2 tahun terakhir, Russell pastinya tidak lupa begitu saja soal cara untuk memaksimalkan gaya balapnya di sirkuit. Tapi harus diakui juga kalau Antonelli memang sebagus itu. Dalam setahun saja, dia sudah bisa melampaui rekan setimnya yang jauh lebih berpengalaman dan punya track record yang bukan kaleng-kaleng juga selama di Mercedes. Akan jadi tantangan besar, serta tidak akan mudah bagi Russell untuk bisa mengejar kembali defisitnya ke Antonelli di musim 2026, mengingat pembalap 19 tahun itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.